Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Anak-anak ibu apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema 1, subtema 4. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di pembelajaran kali ini, anak-anak ibu diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita simak video dari ibu. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Kita kemarin di subtema 3 sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa itu perkembangbiakan alami? Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, perbedaannya perkembangbiakan alami dilakukan sendiri oleh tumbuhan itu sendiri, sedangkan perkembangbiakan buatan dilakukan oleh manusia, dibantu oleh kita. Nah, perkembangbiakan alami pada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara yang pertama biji, yang kedua tunas, umbi, dan spora. Kita masuk ke perkembangbiakan dengan biji. Tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan biji? Yang berkembang biak dengan biji contohnya semangka, jeruk, mangga, dan berbagai tumbuhan yang lain yang memiliki biji bisa dikembangbiakkan dengan biji. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan biji itu? Nanti akan kita simak ya anak-anak. Kita bahas tentang tunas. Nah, ini dia contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya bambu, pisang, dan cocor bebek. Nah, anak ibu bisa melihat di sini pada perkembangbiakan dengan tunas. Tunas itu adalah tumbuhan baru yang muncul dari tumbuhan induknya. Nah, seperti ini. Inilah yang dinamakan tunas. Ini tunas dari pohon pisang. Ini tunas dari bambu, dan daun-daun kecil di pinggiran cocor bebek ini adalah namanya tunas cocor bebek. Nah, itu dia yang dimaksud dengan tunas. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji? Nah, caranya pertama, biji dari tanaman, contohnya di gambar ini adalah biji dari tanaman jagung. Biji dari tanaman jagung ini ditanam, lalu biji tersebut setelah ditanam akan tumbuh kecambah. Nah, kecambah itu tumbuhlah akar dan daun tumbuhan sedikit. Nah, setelah itu tumbuhan yang berkecambah ini akan muncul, tumbuh berkembang menjadi tumbuhan yang lebih muda. Nah, menjadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara berbiji, langkah-langkahnya yang pertama bagaimana anak-anak ibu? Kita ulangi, yang pertama bijinya ditanam, lalu tumbuh kecambah berkembang menjadi tanaman muda berkembang menjadi tanaman dewasa. Nah, seperti itu adalah cara perkembangbiakan dengan biji. Nah, kita masuk ke tugas kita yang pertama. Anak-anak ibu bisa membuka buku temanya halaman 155. Nah, di situ ada gambar. Anak-anak ibu nanti akan mengurutkan bagaimana proses perkembangbiakan dengan biji seperti yang ibu jelaskan sebelumnya. Oke, anak-anak? Yuk kita simak lagi. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji adalah bunga. Nah, jadi dalam tumbuhan berbiji itu biasanya ada bunga. Bunga itu adalah alat perkembangbiakannya. Nah, ngomong-ngomong tentang bunga, setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Bunga nasional itu apa, Bu? Bunga nasional itu adalah bunga yang menjadi ciri khas suatu negara.
Nah, seperti kita Indonesia, kita memiliki 3 bunga nasional. Wah, nah bunga apa saja itu? Yang pertama bunga melati. Bunga melati adalah bunga nasional kita yang dikenal sebagai nama puspa bangsa. Nah, bunga melati ini memiliki warna putih dan memiliki bau yang wangi. Nah, anak-anak ibu, jadi kalau ditanya apa itu puspa bangsa itu bunga apa? Bunga melati. Nah, yang kedua adalah bunga anggrek bulan. Nah, anak-anak ibu bisa melihat kan bunga anggrek bulan ini begitu cantik, begitu mempesona. Makanya disebut dengan sebagai puspa pesona. Yang ketiga, bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Nah, bunga padma raksasa ini atau bunga Rafflesia hanya tumbuh di Indonesia. Nah, bunga Rafflesia ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Rafflesia. Makanya namanya menjadi bunga Rafflesia. Nah, bunga Rafflesia ini termasuk bunga yang langka karena perkembangbiakannya cukup sulit. Nah, jadi di satu daerah dia hanya bisa tumbuh 1 atau 2. Nah, makanya namanya puspa langka. Nah, ketiga tanaman ini adalah bunga nasional Indonesia. Ada bunga melati sebagai puspa bangsa, anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Diingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan dengan umbi dialami oleh berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya, nah anak-anak ibu bisa lihat di sini ada ubi. Maksud ibu singkong dan wortel. Singkong dan wortel itu berkembang biak dengan umbi akar. Sedangkan bawang merah dan bawang putih berkembang biak dengan umbi lapis. Kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Selanjutnya spora. Nah, ini dia tanaman yang berkembang biak dengan spora, yaitu tumbuhan paku-pakuan. Nah, anak ibu, spora itu terdapat di belakang daun dari tumbuhan paku-pakuan ini. Nah, bisa kita lihat di sini, di tumbuhan paku-pakuan ini, nah sporanya tersusun di belakang daun, berbaris-baris, berbentuk bulatan kecil-kecil hitam. Nah, di dalam bulatan hitam itu terdapat spora yang nanti akan pecah menghasilkan butiran-butiran spora. Butiran spora ini akan jatuh ke tanah lalu tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang baru. Nah, jika kita lihat di tumbuhan yang sebelahnya ini, paku-pakuan ini, di balik daunnya terdapat bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil ini merupakan kotak spora yang nanti lama-kelamaan akan pecah dan mengeluarkan bubuk-bubuk spora yang akan jatuh ke tanah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Inilah dia yang namanya berkembang biak dengan spora. Nah, anak-anak ibu, yuk kita baca buku temanya halaman 174 sampai 100, maksud ibu 173 sampai 174. Lalu kamu boleh menyelesaikan latihan di halaman 175. Nah, di sana nanti ada percakapan mengenai tanaman yang berkembang biak dengan spora. Ya, anak-anak. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara tumbuhan-tumbuhan berkembang biak. Ada yang dengan biji, contohnya jagung, semangka, apel, mangga. Ada yang dengan tunas, contohnya pisang dan bambu dan cocor bebek. Lalu ada yang dengan spora, tumbuhan paku-pakuan, ada yang dengan umbi, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih. Nah, semua tanaman ini harus kita rawat. Ayo kita lihat bagaimana cara si Lani merawat tanaman. Nah, Lani si penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan.
Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, maka udara kita semakin baik. Nah, itu cara Silani merawat tanamannya. Nah, bagaimana sekarang anak-anak ibu minta untuk mencatat bagaimana, untuk menyebutkan bagaimana kegiatanmu, kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk merawat tanaman di lingkungan sekitarmu. Ya. Nah, anak-anak ibu nanti bisa menuliskannya di buku tugas kita. Nah, selanjutnya tadi kita sudah masuk ke perkembangbiakan alami. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan buatan, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, yang dengan bantuan manusia ini bisa dilakukan dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Nah, apa itu mencangkok? Nah, mencangkok adalah seperti ini caranya anak-anak. Ini adalah cara yang paling murah dan yang paling mudah dilakukan untuk perkembang buatan pada tumbuhan. Nah, caranya bagaimana? Pertama, tanaman yang dicangkok, batangnya, salah satu batangnya yang kuat, itu akan dibersihkan dulu, dilepaskan kulitnya, lalu dibersihkan. Nah, setelah itu, maka batang yang sudah dibersihkan tadi ditutupi dengan tanah, lalu ditutupi dengan sabut kelapa, dibungkus dengan plastik seperti ini. Lalu tanaman tersebut disiram setiap hari. Nanti lama-kelamaan akan muncul tunasnya di dalam. Ya, muncul tumbuhan yang baru di dalam, tumbuh akar, batangnya dan daunnya. Nah, nanti setelah tumbuhan ini sudah tumbuh semakin lama berkembang, bagian yang dicangkok ini nanti akan dipotong, lalu ditanam di pot. Seperti itu cara mencangkoknya anak-anak. Nah, mencangkok ini memiliki keuntungan. Nah, apa keuntungan kita melakukan mencangkok? Keuntungannya, tanaman ini bisa tumbuh lebih cepat dari biasanya. Jadi, kalau tanaman yang dicangkok itu akan tumbuh lebih cepat, berkembang lebih cepat. Kekurangannya, tanaman hasil cangkokan ini tidak kuat, jadi dia mudah roboh. Tidak seperti tanaman induknya yang tadi kita cangkok. Nah, seperti itu dia untuk mencangkok. Nah, selanjutnya anak-anak ibu bisa melihat halaman 181 sampai 182 buku temanya. Nanti di situ ada pertanyaan tentang mencangkok tanaman. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak ibu nanti ibu minta untuk membaca buku tema di halaman 184 sampai 185. Nah, di situ ada latihan yang akan kamu selesaikan di halaman 185 sampai 186. Ya. Nah, jadi tugas kita hari ini ada 5 ya, tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan-tumbuhan. Jangan lupa jika anak-anak ibu belum memahami video ini, boleh diputar ulang videonya atau menanyakan di grup WA kita kepada ibu, ditanyakan ya. Jangan segan-segan untuk bertanya ya anak-anak. Jika ada tugas yang kurang mengerti, ditanyakan juga kepada ibu. Jangan lupa selama belajar dari rumah ini, anak-anak tetap menjaga kebersihan dan kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.